Kolaborasi adalah campuran banyak tangan, campuran banyak pikiran, dan campuran banyak tenaga. Itulah kolaborasi. Kolaborasi akan menuntun kita menuju karya besar yang diukir bersama. Kolaborasi ini tidak hanya menggabungkan tenaga, tetapi juga hati dan cita. Membangun jembatan antar pulau, membangun jembatan antar suku, menjamun jembatan antar generasi. Dan jika Bobi terpilih jadi gubernur, saya minta hashtagnya Sumatera Utara adalah kolaborasi Sumatera Utara berkah. Seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kenapa 10? Karena angka ini simbol dari kolaborasi. Satu pemuda mungkin saja memulai revolusi, tapi 10 pemuda dengan semangat yang bersatu tidak hanya mempercepat laju perubahan, mereka memperkokoh dan memastikan bahwa perubahan itu tidak hanya sekilas lalu, tetapi sebuah transformasi yang berkesinambungan. Hari ini teman-teman, 28 Oktober 2024, hari di mana kita memperingati Sumpah Pemuda 96 tahun yang lalu. Kita dipanggil mengenang kembali jalan suci yang telah mengikat kita sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Saya bilang, Bang Bobi, Anda berani? Iya. Saya akan dan memutuskan maju paling depan. Saya tidak ingin kita semua generasi muda di Indonesia hanya menjadi beban demografi. Saya tidak ingin kita semua melulu terpaku dan terhanyut dalam terus modernisasi yang tanpa jiwa, tanpa hati, tanpa roh. Kata Bobi kepadaku dengan penuh semangat, kita harus mempertanyakan, Bang, mengevaluasi dan jika perlu menolak setiap aspek modernisasi yang tidak menyentuh akar kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang berpikir dan berperasaan. Modernisasi harus lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi yang angka-angkanya mengesankan di atas kertas, tetapi gagal dalam memberikan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua. Kita, Bang, katanya, generasi muda Indonesia bukanlah beban demografi. Saya pastikan itu, Bang. Kita adalah aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa ini, dan kita harus memastikan bahwa modernisasi yang kita rangkul adalah modernisasi yang berjiwa Sumatera Utara, yang memperkaya bukan hanya ekonomi tapi juga integritas sosial dan kebudayaan kita. Saatnya kita mengambil kendali dan menunjukkan bahwa kita bukan hanya penerima perubahan, tetapi kita adalah yang menentukan arah dan kualitas perubahan tersebut. Oh gitu, Bob. Itukah yang membuatmu terpanggil untuk maju menjadi gubernur Sumatera Utara 5 tahun ke depan? Iya, Bang. Saudara-saudaraku, anak-anak muda, kalau begitu apa yang kita butuhkan, Bob? Satu hal menurut saya yang terpenting, kata Bobi, untuk dapat mengguncang Sumatera Utara, saya butuh dan ingin pemuda Sumatera Utara harus bernyali. Bernyali? Iya, punya nyali. Gak mungkin anak muda mau jadi gubernur kalau tidak ada nyalinya. Saya mengikutinya keliling beberapa minggu ini. Nyalinya luar biasa. Bagi Bobi, nyali bukan sekedar keberanian menghadapi musuh, tetapi lebih dari itu. Nyali adalah keberanian menghadapi diri kita sendiri, keberanian untuk menantang batas-batas pikiran kita, dan keberanian untuk mengubah takdir yang banyak dianggap telah tertulis.
keberanian dan bernyali untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara 2024-2029. Sumatera Utara melahirkan anak muda yang akan menjadi gubernur di antara gubernur-gubernur di seluruh Indonesia. Saya kaget dia bilang begitu. Jadi banyak catatanmu. Banyak, Bang. Ini yang membuat aku harus mengambil keputusan maju jadi gubernur. Siapa yang bilang-bilang dia karena A, B, dan C? Tidak. Ini kesaksian saya. Kita adalah bangsa dengan warisan intelektual yang kaya. Dan sudah saatnya kita mengaktualisasikan potensi tersebut dalam skala global. Jadi kita ambil estafet itu. Pakai apa, Bobi? Saya bilang, Bang, kolaborasi. Kenapa kau pakai kata kolaborasi itu? Kolaborasi di atas lebih tinggi dari gotong royong. Kalau gotong royong kita kerjain selesai berhenti. Kolaborasi 24 jam sehari, 365 hari setahun tanpa henti. Karena itu kalau kalian lihat di sana kolaborasi Sumut Berkah, gambarnya itu angka 8 yang nggak putus itu. Jadi kalau kita semua tim dan kalau kita semua anak-anak muda, Anda harus bisa menjelaskan mengapa angka 8 di kiri itu untuk kolaborasi Sumut Berkah. Itu artinya tidak akan pernah berhenti, terus menerus. Kolaborasi adalah campuran banyak tangan, campuran banyak pikiran, dan campuran banyak tenaga. Itulah kolaborasi. Kolaborasi akan menuntun kita menuju karya besar yang diukir bersama. Kolaborasi ini tidak hanya menggabungkan tenaga, tetapi juga hati dan cita. Membangun jembatan antar pulau, membangun jembatan antar suku, menjamun jembatan antar generasi. Dan jika Bobi terpilih jadi gubernur, saya minta hashtagnya Sumatera Utara adalah kolaborasi Sumatera Utara Berkah. Kata ini bukan asal-asal, teman-teman. Dia adalah mantra, dia adalah energi untuk membangun negeri kita, Sumatera Utara yang kita cintai ini. Kolaborasi adalah kanvas di mana cat-cat keberagaman kita menyatu, menciptakan lukisan keindahan Indonesia yang lebih luas dan lebih dinamis. Dalam kolaborasi, tiap suara diperhitungkan, tiap tangan dihargai, tiap mimpi dipelihara. Itu adalah perayaan dari kebinakaan kita, pesta dari potensi besar yang ketika diberi ruang untuk berkembang akan menghasilkan inovasi dan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Izinkan saya, kata Bobi kepada saya, untuk mengajak saudara-saudara semua ikut barisan dia, barisan kolaborasi Sumut Berkah. Ini barisan, ini pasukan, ini rakyat Sumatera Utara. Ya. Sebagai anggota DPR RI saya mewakili Sumatera Utara, saya akan menempel ketat gubernur terpilih ini nanti, memastikan kolaborasi Sumut Berkah itu menjadi Indonesia yang berkah karena kolaborasi dari Sumatera Utara. Itulah energinya, itulah harapannya, itulah keinginan kita. Di sini, di ujung utara Sumatera, kita akan menyatukan setiap suku, menyatukan setiap ras, dan menyatukan semua pikiran-pikiran kita, membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bhinneka Tunggal Ika.
mulai dari Tanah Batak, Karo, Nias, Mandailing, Angkola, Pak-Pak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Aceh, Banjar, Sunda, dan yang lainnya. Masih banyak lagi yang lahir, hidup dan bermukim di tanah yang bertuah Sumatera Utara ini. Kita akan menunjukkan bagaimana kolaborasi antar etnis menghasilkan sinergi yang membuat kita lebih kuat. Saya ingin menyatakan satu pesan yang sangat serius, satu saja, sebuah pesan pengingat bagi seluruh pemuda yang ada di Sumatera Utara. Dengarkan baik-baik ini. Ketahuilah bahwa sudah bertahun-tahun lamanya tanah kita Sumatera Utara ini telah menempati urutan papan atas dalam urusan narkoba. Kalau semua diam bicara narkoba di Sumatera Utara, Anda bukan anak Sumatera Utara. Dengarkan baik-baik ini. Sumatera Utara menempati peringkat kedua kasus narkoba terbanyak pada tahun 2023 dengan 5.318 kasus. Pak Bobi geleng-geleng kepala dia. Apakah ini wargaku di Sumatera Utara? Menempati peringkat dua tersangka terbanyak tahun 2023 dengan 6.623 orang. Peringkat pertama untuk narapidana narkoba se-Indonesia tahun 2023 15.695 orang. Peringkat dua terpidana hukuman mati yang sudah inkrah. Titik rawan terbesar terpapar narkoba ada di Sumatera Utara, 1.114 kawasan merah. Tak ada lagi desa di Sumatera Utara yang tidak ada narkobanya. Dari angka-angka itu dia bicara kepada saya, apa data itu artinya? Dia tanya saya bilang, narkoba is the mother of crime. Narkoba adalah ibunya kejahatan, ibunya semua kejahatan. Kenapa anak muda mencuri sawit 3 janjang, 2 dijual, beli narkoba, 1 untuk poya-poya? Karena butuh uang beli narkoba. Kenapa remaja melakukan begal? Karena ia butuh uang dan beli narkoba. Mengapa tawuran pelajar terjadi? Karena dilatar belakangi narkoba. Oleh karena itu, jika narkoba masih belum bisa kita selesaikan, percuma kita bicara hal-hal besar. Seadanya hari ini kita panggil Bung Karno dan bicara kepada kita, bicara kepada Bobi Nasution, hei anak Sumatera Utara, berikan aku 10 pemuda agar ku guncang Indonesia. Jangankan 10, 2 pun belum bisa kita berikan, karena anak-anak muda kita jatuh dan terjerumus di narkoba. Ini tantangannya, ini persoalannya. Karena itu kita butuh sang kolaborator, kapten kapal yang memimpin kapal besar Sumatera Utara ini menghantam narkoba itu. Saya minta dan saya bilang, kita akan kirim, usir seluruh bandar-bandar narkoba yang tersebar di lapas-lapas Sumatera Utara yang sudah inkrah, pergi jauh ke Nusa Kambangan sana agar menghentikan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Adanya di situ. Jadi untuk apa memilih gubernur kalau tidak bicara tentang masa depan kita? Saya minta teman-teman semua, pada waktunya kita demo bersama, minta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pindahkan itu dari Sumatera Utara. Kita uji dulu mentalnya, baru kita bisa gembira menghadapi pesta demokrasi ini. Saudara-saudara, jikalau hari ini Bobi Nasution genap berusia 33 tahun, dengan segala kerendahan hati mengajak kalian semua para pemuda-pemudi di negeri ini, khususnya Sumatera Utara, untuk mengikuti barisan kolaborasi menciptakan masa depan.
Mari kita tidak hanya menjadi pewaris zaman, tetapi juga pembentuk zaman. Inilah saatnya bagi kita semua untuk tidak sekedar menjadi bagian dari perubahan, tetapi menjadi pelopor perubahan itu sendiri. Saya tidak ingin melangkah sendiri, saya ingin kita semua berkolaborasi. Itulah pesan Bobi Nasution. Coba dengarkan lagu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sama-sama di sana tempat lahir beta, jiwa dibesarkan kita, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menumata. Mengapa harus berkolaborasi? Ada pepatah menyatakan, jika ingin berjalan cepat, jalanlah kau sendirian. Tetapi jika ingin melangkah lebih jauh, jalanlah bersama-sama. Saya ulang, jika engkau ingin cepat berlari, larilah kau sendirian. Tapi kalau kau ingin jalannya panjang, jalanlah bersama-sama. Itulah kolaborasi. Satu orang mungkin bisa memecah gelombang, tetapi hanya sekumpulan jiwa yang bisa mengubah arus samudra. Satu orang mungkin bisa memulai jalannya perubahan, tapi hanya melalui kekuatan kolektif kita, melalui banyak pertemuan, banyak pikiran, berani dan tangan yang siap bekerja, dapat kita lalui jarak yang lebih jauh, melewati batasan-batasan yang selama ini dianggap mustahil. Saudara-saudaraku, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Sumatera Utara adalah lebih dari sekedar nama. Kita adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kita adalah suara yang tidak bisa dihentikan. Dan kita adalah masa depan yang tidak bisa ditunda lagi. Bangkitlah pemuda, bangkitlah Sumatera Utara, bangkitlah Indonesia. Kita harus meredefinisikan apa itu kekuatan, apa itu suara, dan apa itu masa depan. Jangan puas dengan label generasi penerus. Salah itu. Jangan puas dengan label generasi penerus tanpa memiliki pengetahuan untuk mendefinisikan apa yang akan kita teruskan. Jangan. Mari kita buktikan bahwa kritis dan kreatif bukanlah dua dunia yang terpisah, tapi dua sisi dari mata uang yang sama yang akan kita gunakan untuk membayar harga masa depan kita. Ini adalah ajakan untuk berkolaborasi, bukan dalam bisu, tetapi dalam dialog yang menggebu, dalam perdebatan yang membara, dalam pertukaran pikiran yang akan membakar lembaran-lembaran pemikiran dan kebiasaan yang usang. Saya akhiri hari ini. Di sini kita mulai, tidak besok, tidak nanti, tetapi sekarang. Main kita, main kita, main kita. Kalau kau dengarkan main kita menyala bangku, itulah esensi Sumpah Pemuda. Hari ini, bukan besok, sekarang. Main kita, main kita, main kita, main kita. Mari berkolaborasi, hai pemuda, untuk membangun negeri. Mari berkolaborasi untuk Sumatera Utara yang berkah, menjemput Indonesia Emas 2045. Saya Hinca Panjaitan, Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, memastikan pertempuran kita 29 hari ke depan tidak ada kata berhenti, tidak ada kata untuk tarik nafas. Gaspol, main kita, main kita, main kita, main kita, main kita.
kita nyanyikan sama-sama ini ya. Tolong saya dibuatkan lagu penutup ini. Indonesia tanah air bed, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tepat di mana? Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.